Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, bahkan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, minta kita berdiri. Kita berdiri bersama-sama dan kita mau mendasarkan ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Oke, sekali lagi Shalom. Sekali lagi yang di rumah Shalom. Oke, kita bersyukur hari ini ya kita boleh beribadah bersama-sama. Mari setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah kasih, tangan, kaki, suara yang Tuhan sudah kasih, kita mau persembahkan untuk Tuhan. Dan mari kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Yesus kaulah sahabatku. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Mari dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar. Katakan Yesus. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Katakan Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari bertepuk tangan, bersorak bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah ini kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk satu kali lagi kesempatan Tuhan kami boleh
mengikuti ibadah Tuhan di tengah-tengah minggu kami yang sibuk penuh dengan aktivitas ini Tuhan. Tapi hari ini, pagi ini Tuhan, selama beberapa saat ke depan kami mau mengambil waktu kami untuk datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau dan duduk di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau saja yang memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar Engkau saja yang bertahta atas ibadah ini, Engkau saja yang ditinggikan Tuhan dalam ibadah ini. Dan kiranya firman-Mu hari ini juga bisa memberkati setiap kami Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi biar kami bisa merasakan kehadiran-Mu di samping kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Pujakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini siaplah hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan kita menyanyikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana yang siap untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan dan hingga utus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama Koko Jonathan Prasetya. Salam kenal buat kalian, para siswa-siswi SMP dan juga rekan-rekan guru di SMP Trimulia dan Bintang Mulia. Nah, sekali bisa menyapa kalian bersama dalam chapel pada hari ini. Ya, aku adalah mahasiswa praktek setahun yang sekarang melayani di GI Dago. Ya, teman-teman, jadi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu adalah spiritual discipline atau disiplin rohani. Tidak terasa memang pandemi ini udah setahun lebih ya. Dan teman-teman tahu nggak bahwa pada masa pandemi ini muncul sebuah kaum yang temennya Koko juga banyak untuk mengakui bahwa aku kaum dari itu. Kalian tahu nggak kaum apa itu? Oke, nggak tahu? Ya, mungkin kalian pernah dengar nama kaumnya adalah kaum rebahan. Siapa dari kalian adalah kaum rebahan? Kalau kalian kaum rebahan, tepuk tangan 2 kali. Apakah kalian kaum rebahan? Yeay. Ya, kaum rebahan ini kenapa begitu populer? Ya, karena di masa pandemi kan kita disuruh di rumah aja ya. Dan juga di rumah jadinya mau ngapain? Ya udah rebahan aja. Karena enak kan? Telepon sambil rebahan.
chatting sambil rebahan, makan sambil rebahan ya, mungkin aja nonton TV sambil rebahan, mandi sambil rebahan. Oke. Kalau misalnya punya peta bisa ya mandi sambil rebahan. Dan juga ya kadang kita harus akui, kadang mungkin ada yang ibadah sambil rebahan. Ya apalagi zaman sekarang kan, kalau ibadah kita kalau di GII kita ibadah via YouTube, sehingga ya kadang orang nggak tahu kan kalau kita rebahan atau kita baju apa. Nah sehingga ya kadang menjadi rebahan itu nggak salah sih, gue juga kadang rebahan juga. Tetapi kalau kita menjadi murid Kristus, apakah kita boleh menjadi kaum rebahan? Menurut kalian? Ya mungkin banyak pendapat, tapi menurut Alkitab seperti apa? Di Alkitab juga ada loh yang ngomong soal kaum rebahan. Nah, aku bacain ya dari Amsal 24 ayat 33. Itu sebentar lagi mengantuk, sebentar lagi melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Hasilnya apa? Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Wah. Ternyata kita menolak kaum rebahan, ya nggak boleh jadi kaum rebahan. Nah, tetapi kalau sebagai murid Kristus dalam masa pandemi, boleh nggak kita menjadi kaum rebahan? So Paulus memberikan teladan bahwa murid Kristus itu adalah seperti atlet kehidupannya, memiliki tujuan dan mereka mendisiplinkan diri untuk mencapai tujuan itu. Nah, mari kita baca dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Koko akan bacakan buat kalian, tapi kalau kalian ada Alkitab, ayo ambil Alkitabnya, entah di handphone, entah di ada Alkitab buku, dan mari ikut membaca bersama. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, Paulus dengan kenapa sih Paulus ngomong seperti ini? Jadi ceritanya begini guys. Korintus itu kan kota yang metropolitan. Ya kalau zaman sekarang seperti Jakarta, kota yang besar sekali. Orang-orangnya ya hidup ya kadang pragmatis. Nah ada beberapa masalah yang muncul, dan ini masalah yang Paulus mau kritisi. Jadi ceritanya gini, di Korintus itu ada kul-kul penyembahan berhala, di mana mereka itu juga menjual daging hasil persembahan berhala itu kepada orang luas, kepada masyarakat luas. Ada orang Kristen yang beli, lalu ada yang mengkritik. Salah satu yang mengkritik ngomong kayak gini, wah orang itu salah, kan di perjanjian lama aja Daniel aja menolak daging hasil dipersembahkan ke berhala, maka kita pun juga gak boleh. Tapi ada satu pihak lagi yang bilang bahwa bukankah kita itu sudah di dalam Tuhan kan, berarti kan sudah diselamatkan, bebas mau ngapa-ngapain. Pilih yang mana? Berdasarkan perjanjian lama atau berdasarkan kebebasan dalam Tuhan Yesus? Paulus ngomong bukan kedua-duanya. Kita sebagai murid Kristus bukan bertindak karena hukum ataupun karena kebebasan kita, tetapi karena apa? Karena kasih. Karena Yesus mengajarkan kita hidup berdasarkan kasih. Karena kasih itu, orang Kristen ya seharusnya hidupnya nggak semena-mena, bukan semaunya sendiri atau bukan hanya berdasarkan Alkitab, tetapi mana yang bisa membuat orang itu mengenal kasih Kristus? Mana yang bisa jadi berkat buat orang? Nah, setelah itu Paulus ngomong banyak hal tentang bagaimana dia berusaha bertindak apapun yang dilakukan. Dia nggak terima uang dari jemaat Korintus supaya niatnya untuk mengabarkan Injil itu tulus dimengerti. Dan akhirnya ia mengatakan
hidupnya itu seperti ini, seperti atlet yang dalam gelanggang pertandingan. Jadi di Korintus itu juga ada pertandingan seperti Olimpik. Nah, di mana para atlet itu berlari dengan tujuan supaya mereka itu dapat mahkota. Nah, Paulus menggambarkan orang Kristen itu seperti itu. Bukan berdasarkan kebebasan yang selehanya aja sudah ditebus oleh Kristus. Dan bukan bertindak karena, oh ya aku diharuskan Tuhan. Bukan. Tetapi orang Kristen itu seperti atlet yang berlari karena dapat tujuan baru. Apa tujuan hidup orang Kristen? Yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam kasus Paulus, dia mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan dia belajar kitab suci. Dan bagaimana dia mengasihi sesama? Dengan dia melaksanakan misi dari Tuhan untuk mengabarkan Injil. Orang Kristen, murid Kristus, adalah orang yang hidup dengan tujuan. Seperti kalau kalian lihat, bagi kalian para ARMY dan BLINK, bagi kalian yang nggak tahu ya, ARMY dan BLINK itu adalah nama fans club buat BTS dan juga untuk Blackpink. Siapa sih yang nggak mau sih jadi seperti idol K-pop ya, terkenal di seluruh dunia, disukai orang, dapat duit banyak, bisa beliin papa mamanya rumah, mobil dan banyak. Pasti semuanya banyak mau. Tapi kehidupan seorang trainee idol itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Tidak semudah itu, Ferguson. Nah, untuk jadi trainee kalian harus ikut audisi. Setelah ikut audisi pun kalian tekan kontrak jadi trainee. Itu pun juga kalian belum tahu kapan bisa debut. Tetapi hari-hari kalian itu harus diisi dengan jadwal yang ketat. Kelas acting, kelas menari, kelas menyanyi, kelas bahasa asing. Bahkan beberapa orang demi bisa debut, mereka putus sekolah atau mereka jadi homeschooling. Supaya apa? Mereka bisa 15 jam sehari itu untuk latihan. Gila nggak? Dan bahkan setelah itu pun mereka belum tentu mereka bisa tampil jadi artis. Tapi kenapa mereka mau seperti itu? Kenapa mereka mau gila-gilaan? Karena mereka punya tujuan. Mereka pengen terkenal, jadi idol, terkenal, dapat banyak duit. Dan teman-temanku, kalau mereka bisa segila itu, seniat itu, hanya untuk dapat hal yang mereka dapat mungkin dalam masa hidupnya ini, masakan kamu dan Koko gak mau sepenuhnya hati hidup buat Tuhan, meskipun dalam masa pandemi, untuk mendapatkan hadiah kekal yang Tuhan sudah sediakan. Murid Kristus, murid yang sudah dijanjikan hidup kekal oleh Kristus itu, harusnya hidup dengan sepenuh hati untuk Tuhan, karena kita punya tujuan. Dan kalau dengan rebahan, apakah kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah kasih itu? Kalau tujuan kalian adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, seperti yang tertulis dalam Alkitab, seperti hati Tuhan, maka kalian tidak bisa hanya rebahan. No, tidak bisa. Untuk bisa mengasihi Tuhan, gimana caranya? Ya baca Alkitab. Baca Alkitab karena disinilah isi hati Tuhan. Berdoa, bicara sama Tuhan. Untuk mengasihi sesama, apakah bisa dengan rebahan? Tidak bisa. Kita mengasihi sesama bukan sesuai dengan yang Tuhan katakan. Kabarkan Injil. Dan Tuhan pun setelah kita menjadi murid pun, Tuhan kasih kita tujuan khusus. Dan kalau kalian tanya, kok aku masih SMP, aku gak tahu tujuan khususku apa. Ya mungkin belum tahu, tetapi Tuhan pun selain tujuan khusus, ada tujuan umum yang Tuhan panggil untuk semua kita penuhi, yaitu adalah menjadi murid yang memuridkan. Apakah kalian bisa memuridkan orang dengan kalian rebahan saja? Tidak. Ayo, jadi murid itu hidup dengan tujuan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dengan cara apa? Dengan cara kenal hati Tuhan, dengan baca Alkitab, dengan berdoa. Dengan disiplin rohani ini, maka kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu bukan itu aja. Murid yang hidup berdasarkan tujuan, pasti hidupnya itu disiplin. Pernah ya, waktu itu punya beberapa teman itu mau diet, tetapi motonya mereka adalah seperti ini.
diet selalu dimulai besok. Diet always starts tomorrow. Jadi artinya apa ya? Artinya mereka ya dietnya besok terus. Nah, setelah besok ya besok lagi mulainya, nggak mulai. Padahal ada orang yang diet itu dengan sungguh-sungguh bahkan bisa turun 15 kilo. Kenapa ada yang bisa, ada yang enggak? Karena diet yang sungguh-sungguh itu selalu dimulai dengan tujuan. Dan itulah yang Paulus katakan di ayat 26 dan 27. Ia mengatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Untuk meraih tujuan itu, Paulus itu mendisiplinkan dirinya sendiri. Ia mendisiplinkan diri untuk bekerja supaya ia tidak tergoda mendapatkan uang dari jemaat Korintus. Untuk meraih mengabarkan Injil, ia mendisiplinkan diri belajar firman Tuhan. Dan menariknya teman-teman, disiplin itu akar katanya itu adalah dari disciple, murid. Jadi kita bisa tahu bahkan dari kata disiplin itu sendiri bahwa seorang murid hidupnya itu disiplin. Seorang murid Kristus hidupnya itu disiplin. Dan kalau misalnya Paulus seperti itu, kalau kita itu seperti apa? Ya kalau kita hidupnya, ya kita nggak hidup dengan seenaknya saja. Meskipun dalam pandemi kita hidupnya terkungkung, tetapi kita harusnya hidupnya disiplin. Dan kenapa harus seperti itu? Ada seorang yang bernama Richard Foster mengatakan, disiplin rohani itu seperti seorang petani yang menanam padi. Petani itu bisa menyediakan segala lingkungan untuk padi itu bisa bertumbuh. Dia mengemburkan tanah, dia menanam padi, dan dia mengairi tanah itu supaya padi itu tumbuh. Begitu juga dengan disiplin rohani. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita mendisiplinkan diri kita untuk dari berbuat hal-hal dosa, kita itu seperti menyiapkan diri kita itu supaya Allah Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita. Dan teman-teman, seperti yang tadi kita juga belajar ya, bahwa seorang murid itu hidupnya itu disiplin. Berarti ketika seorang murid nggak disiplin, maka dia itu kehilangan arah, kehilangan tujuan. Dan inilah ceritanya Koko ya. Koko itu sebenarnya juga malu cerita ini, tetapi ya mungkin ini yang Koko mau bagikan. Selama pandemi itu ada waktu masa di mana Koko itu hidupnya seenak-enaknya aja, semau-maunya aja, jadi generasi rebahan. Dulu bangun itu jam 5 pagi, bersih-bersih kamar saat teduh. Ada masa di pandemi ini karena nggak ada dosen yang ngawasin, ya udah bangun 7:30 saat teduh, ya semau-maunya aja sendiri. Doa, ya udah, ya seingatnya aja. Selama beberapa waktu itu hidup itu kayak gitu. Dan percaya nggak percaya teman-teman, dalam masa itu, disitulah Koko itu sering jatuh dalam dosa. Ya, ada kadang dosa yang pikiran kotor, dosa kadang marah sama orang tua, jadi egois, dan juga hal-hal yang lain. Dan pada masa itu yang Koko pikir, karena ketika dapat hidup bebas itu dapat senang. Ternyata pada masa itulah masa-masa paling menyedihkan. Karena kehilangan arah. Buat apa ya aku ada di dunia ini? Buat apa ya aku belajar? Buat apa ya aku kebaktian? Buat apa ya aku berusaha dengan keras? Kenapa seperti itu? Karena seorang murid yang jelas akan tujuannya, itu pasti akan disiplin. Seorang murid Kristus yang jelas akan tujuan hidupnya, tujuan hidup yang diberikan oleh Kristus, maka dia akan hidup dengan disiplin. Karena itu teman-temanku, apa yang kalian rasakan sekarang? Kalian bosan? Kalian boring? Kalian nggak merasakan ada tujuan dalam hidup ini? Mungkin karena kalian kurang disiplin rohani. Karena itu apa yang bisa kita lakukan sebagai murid? Ayo
Mulai bangun disiplin rohani itu, karena kita itu diciptakan dalam Yesus itu untuk jadi mendisiplinkan diri. Ayo, kalian mungkin bisa mulai dengan tulis di notes ataupun di kertas. Aku mau mengasihi Tuhan dan mau mengasihi sesama. Tempel itu di mana kalian bisa lihat. Ayo lihat itu, dan juga sambil lihat itu sambil baca Alkitab, sambil firman Tuhan, sambil berdoa, dan katakan sambil baca firman Tuhan dan berdoa itu, Tuhan, aku mau kenal Engkau, aku mau kenal hatimu, aku mau mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, seperti yang Yesus contohkan. Dan mari teman-teman, kita berlari seperti yang kata Rasul Paulus ya. Karena itu berlarilah sebegitu rupa sehingga kamu meraihnya. Ingat, ketika kita percaya dalam Tuhan, kita itu ditempatkan dalam satu kompetisi iman. Ayo kita berlari bersama-sama. Dan mungkin kalau kalian berkata, wah, kompetisi apa? Aku lo gak pernah mendaftar. Teman-teman, kalau boleh jujur ya, sebenarnya di luar Tuhan kita itu mati dalam dosa, mati rohani dalam dosa. Dan orang yang mati itu gak bisa berkompetisi. Yang ada adalah kita yang hidup dalam dosa terus. Tetapi oleh kasih karunia, kamu, Koko, kita diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang membanggakannya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau kita untuk hidup di dalamnya. Kita yang setelah percaya Yesus itu telah dipilih dari sejak kekekalan untuk kita hidup dalam kompetisi iman, dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Karena itu, teman-temanku, ada satu ayat yang aku mau bacakan buat kita semua ya. Dari Efesus 5 ayat 14 sampai 16. Ayat ini mengatakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yuk, guys, teman-teman, para rekan-rekan guru sekalian, mari kita ambil komitmen hari ini. Tuhan, aku mau hidup sebagai murid Yesus. Aku mau hidup disiplin. Aku mau berdoa. Aku mau baca Alkitab. Bukan supaya aku itu rajin, bukan. Supaya aku bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan memuridkan orang itu. Yuk kita berkata, ikuti dalam di rumah ya, tepuk dada 2 kali. Pandemi ini gak akan mengalahkan aku. Pandemi ini gak akan memisahkan aku dari Tuhan. Hai sesama murid Yesus, mari kita maju, mari kita berlari dalam pertandingan ini, dalam disiplin rohani kita, sampai nanti kita ketemu. Dan percaya teman-temanku, di ujung hidup kita, di ujung kehidupan rohani kita ini, Yesus sudah menanti. Hai anakku, well done, well done. Hai murid Kristus, yuk kita berlari dalam kompetisi ini, dalam disiplin kita. Izinkan Koko berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dibukakan satu kebenaran bahwa kami adalah murid Yesus, dan karena itu kami harus hidup dengan disiplin. Karena kasih karunia, kami pun ditempatkan dalam kompetisi
di mana Tuhan pun juga sudah menyediakan pekerjaan baik untuk kami. Ajar kami Tuhan, yang mungkin sudah lelah, mungkin sudah capek dalam masa pandemi itu, untuk bangkit kembali menjadi murid, mendisiplinkan diri, dan hidup dengan penuh makna, untuk kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.